Saya rekam lagi, saya share screen lagi. Nah, udah muncul lagi ya. Kita mulai lagi. Ini terekam nggak? Terekam. Oke. Kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Ada pertanyaankah dulu sampai di sini? Ya. Nah, jadi strategi pertahanan sistem itu ada prevention dan deterrence ya, mencegah ya. Jadi misalnya orang yang udah punya password nggak bisa masuk gitu ya. Deterrence ini ada efek gentarnya ya. Jadi kalau orang internal kita yang melakukan ya nggak ada ampun, dipecat gitu ya. Jadi itu akan membuat orang lain di dalam perusahaan kita untuk berpikir untuk menyalahgunakan sistem gitu ya. Detection ya, kita punya software misalnya firewall, intrusion detection system untuk mencegah penyusup yang ilegal, hacker, cracker gitu ya. Kemudian containment ya, jadi kalau terjadi serangan dan sistem kita down gitu ya, bagaimana seperti saya bilang tadi, disaster recovery sistemnya jalan, business continuity plan-nya bisa berfungsi ya, recovery dari sistemnya, ada hot backup sistem cadangannya ya. Kemudian juga bisa melakukan corrections ya, misalnya ada tadi saya bilang ada orang yang tidak punya uh, orang hak akses yang dan keamanan sistem yang memadai, dia mau gabung ya nggak bisa, dia harus punya hak akses dulu. Dan meskipun dia punya hak akses, kalau misalnya sistemnya tidak aman, misalnya dia ada antivirusnya bukan yang terbaru gitu ya, sistem bisa mendeteksi dan meminta orang itu mengupdate dulu antivirusnya baru bisa gabung ke sistem. Ya. Nah, kemudian juga awareness itu kesadaran orang gitu ya. Ini misalnya dalam hal social engineering tadi ya, jangan sampai karena teman dekat, karena orang kepercayaan ya terus dikasih akses gitu ya, nah itu tidak boleh ya. Juga compliance atau kepatuhan terhadap keseluruhan dari sistem kita itu ya, harus ada compliance, mematuhi mengikuti SOP yang sudah diberikan ya. Nah, access control itu bisa dalam bentuk pasif token gitu ya, jadi dalam bentuk password dan bisa dalam bentuk two-factor authentications ya. Biasanya two-factor authentication ini menggunakan nomor handphone juga gitu ya. Jadi meskipun dia punya passwordnya, bisa masuk dalam sistem kita, kemudian dia akan memberikan akses ke handphone kan gitu ya. Jadi kalau kita tidak memberikan nomor akses atau ID di dalam handphone itu, ya nggak bisa, tetap si hackernya ini atau si orang yang hendak membobol sistem ini nggak bisa masuk. Ya, two factor authentication. Jadi dia menggunakan nomor handphone. Makanya kalau misalnya ada yang meminta ID apa gitu ya, itu akan masuk kan ke handphone Anda gitu ya. Nah, ID tertentu untuk Anda bisa bertransaksi. Kalau Anda nggak kasihkan, tiba-tiba ada yang WA Anda minta dong ID-nya gitu ya. Nah, itu berarti ada yang mencoba membobol sistem Anda gitu ya. Tiba-tiba muncul pesan di dalam handphone Anda bahwa ini kode unik untuk melakukan transaksi, padahal Anda tidak melakukan apa-apa. Nah, berarti ada yang bisa masuk dan tiba-tiba mungkin ada yang WA Anda, wah, minta kode unik ini untuk suatu keperluan, dia berusaha nipu gitu ya. Nah, two-factor authentication itu akan mencegah hal itu. Jadi dia dua lapis ya, dan menggunakan basis verifikasi handphone lagi, tidak hanya password awalnya, tapi ada password awal, kemudian dia berusaha masuk melakukan transaksi, ada notifikasi masuk ke handphone, kode-kode tertentu ke handphone Anda. Selama Anda tidak bypass, tidak memberikan informasi itu, ya tidak ada masalah. Gitu. Kemudian aktif token, ya ini biasanya dipakai oleh perbankan ya, biasanya berupa hardware dalam bentuk kecil gitu ya, perangkat elektronik yang bisa menghasilkan password yang dinamis gitu ya, dengan menggunakan two-factor authentication system juga, password yang dinamis ya. Key perbankan gitu ya, key sebuah bank gitu, Anda mungkin tahu gitu ya,
Nah, itu kan dia bisa mengenerate password yang dynamic token. Kontrol biometrik itu bisa ya berdasarkan sidik jari, misalnya berdasarkan retina mata gitu ya. Jadi berdasarkan karakteristik tertentu. Kalau dulu saya itu menggunakan kartu ID card. Jadi ID card saya itu menjadi akses untuk misalnya masuk ke tempat-tempat tertentu. Itu bisa ya. Jadi ya dia lebih sederhana dan lebih rentan memang dibandingkan biometrik. Kalau kartu ID card-nya dicuri ya kemudian orangnya bisa menggunakan ID card Anda itu gitu ya untuk masuk ke lokasi tertentu atau ke sistem tertentu. Kemudian saya bilang tadi adalah proses mengacak atau mengenkripsi pesan sehingga meskipun pesan itu bisa disadap, tidak mungkin pesan itu kemudian bisa dibaca gitu ya, karena dia bisa dibaca. Mungkin perlu miliaran kali untuk mencoba membongkar atau bahkan triliunan kali untuk mencoba membongkar pesan itu. Ya, dan itu akan tidak efektif, ya, time consuming. Nah, hanya orang yang punya otorisasi terhadap pesan itu yang bisa mengembalikan pesan itu dengan biasanya mengkombinasikan antara private key dan public key ke bentuk asalnya atau istilahnya itu melakukan dekripsi, ya. Nah, kemudian juga kita bisa melakukan enkripsi ya terhadap sistem yang bisa melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap sistem tersebut. Ya, nah, enkripsi ini dia menggunakan bisa private key dan public key. Yang di sini dia dua-duanya private key, makanya dia disebut sebagai enkripsi simetrik karena dua-duanya private key. Ya, plain text ini adalah pesan yang mau kita enkripsi, yang mau kita acak. Ciphertext ini pesan yang sudah dienkripsi. Nah, kalau ciphertext ini di tengah jalan dikirimkan ini dari si A ke si B melalui internet, kemudian ada yang menyadap datanya, ciphertextnya bisa dia ambil, dia nggak akan bisa baca karena ini kalimat paket data yang sudah diacak. Kalau dia bisa mengembalikan ke plain text-nya, ke bentuk asalnya, melakukan dekripsi, ya baru pesannya itu bisa dibaca. Nah, untuk bisa membaca pesan itu harus punya key-nya ini tadi. Private key, kalau dia simetrik, atau kombinasi private key dan public key. Ya. Nah, kalau enkripsi yang asimetrik, dia menggabungkan ya public key dan private key. Jadi ada public key, ya semacam password atau kode enkripsi yang diketahui oleh setiap orang. Sedangkan private key ini hanya dimiliki oleh sepemiliknya. Nah, private key ini ada private key si pengirim pesan, ada private key si penerima pesan. Jadi ada private key-nya sender, ada private key-nya receiver dari pesan itu. Dan masing-masing private key itu berbeda. Jadi private key si pengirim itu tidak sama dengan private key-nya si pemilik dan hanya diketahui oleh masing-masing orang. Nah, ini nanti dikombinasikan untuk public key dan private key itu untuk melakukan baik pengacakan pesan atau enkripsi pesan menjadi pesan terenkripsi atau ciphertext, kemudian hingga dia bisa dikembalikan lagi ke dalam bentuk pesan aslinya atau dilakukan dekripsi terhadap pesan itu menjadi original message-nya menggunakan kombinasi public key dan private key. Sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Digital signature ini sama ya, pada dasarnya dia metode-metode pengembangan dari enkripsi dan dekripsi ya. Hashing itu metode matematikanya ya, metode komputasinya, dia membagi dengan sisa bilangan, membagi dengan bilangan tertentu, kemudian ada sisa bilangan tertentu gitu ya. Itu metodenya. Jadi enkripsi itu menggunakan metode matematika, sederhananya gitu ya. Oke. Nah, ini sama ya. Ini cara kerja enkripsi, dekripsi yang sudah dikembangkan menjadi tanda tangan digital.
Tapi cara kerjanya adalah pada dasarnya dia menggunakan metode enkripsi dan dekripsi. Ya. Nah, itu memastikan bahwa nanti orang yang mengirim itu benar-benar orang yang mengirim. Jadi ada non-repudiation tadi ya, yang di awal tadi, prinsip non-repudiation. Jadi dia tidak bisa mengelak. Bahwa yang mengirim itu benar-benar yang mengirim pesan, gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengelak nanti. Kalau dia ternyata bukan, oh bukan saya, nah itu bisa dibuktikan. Tapi dasar teknologinya adalah enkripsi dan dekripsi ini. Ya. Kemudian firewall, ya, jadi dia membatasi antara traffic di antara dua jaringan komputer, ya. Kalau Anda mau masuk ke dalam jaringan komputer itu, komputer network tertentu, jaringan komputer tertentu, misalnya jaringan komputer perusahaan, Anda harus punya password dan sebagainya, gitu ya. Kalau Anda punya passwordnya, ya Anda bisa masuk, gitu ya. Dan harus terotorisasi, misalnya paket-paket data Anda. Ya, nanti firewall-nya bisa mendeteksi apakah ini paket data yang berbahaya atau tidak. Kalau paket datanya berbahaya, dia tidak bisa masuk. Seberapa ketat firewall-nya mendeteksi ya tergantung pengaturan dari sistemnya, dari network administratornya, dari administrator jaringannya. Seperti saya bilang tadi, antara keamanan dan kenyamanan itu berbanding terbalik. Ya, makin aman dia menimbulkan keribetan. Tapi kalau loss sama sekali, tidak ada prosedur, tidak ada security sama sekali, memang nyaman, tapi akibatnya tidak secure, tidak aman, gitu ya. Nah, kita harus membalance kedua itu. Dari sisi bisnis, user itu ingin sesuatu yang nyaman kan, yang praktis pasti, gitu ya. Tapi dari sisi security, kita juga harus mengamankan transaksi karena itu penting. Kalau terjadi pembobolan transaksi, misalnya mati kita, gitu ya, dagang kita, e-commerce kita bisa dijauhin, gitu ya, akan dicap sebagai tidak aman dan menjadi masalah, gitu ya. Nah, kemudian ada virtual private network, ya. Jadi ini jaringan komputer yang tadi saya bilang menggunakan internet untuk dia bisa menjaga supaya informasi itu tetap private dengan menggunakan enkripsi, ya, dan autentifikasi sehingga data itu tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berhak. Tapi sebenarnya dia menggunakan jaringan internet loh. Jaringan internet itu kan publik ya. Tapi dia punya channel tertentu yang encrypted dan punya sistem autentifikasi. Nah, itu yang disebut virtual private network, ya. Kemudian intrusion detection system itu adalah software yang bisa memonitor aktivitas di dalam jaringan komputer, di dalam komputer Anda, di dalam server komputer, dan melihat, mengawasi kalau ada aktivitas yang mencurigakan, dan bisa melakukan tindakan-tindakan otomatis berdasarkan apa yang sudah diprogramkan oleh programmer komputer ke dalam software dari intrusion detection system tersebut. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan penetration test juga, ya. Jadi keamanan sistem itu harus dites, ya. Bahkan mungkin kita bisa menyewa cracker tertentu, gitu ya, atau hacker tertentu untuk, atau orang yang punya pengalaman dengan keamanan sistem untuk mencoba menjebol sistem kita, gitu ya. Dan mereka dibayar untuk melakukan itu, gitu ya. Nah, dari sana nanti kita bisa tahu kelemahan sistemnya apa, dan nanti itu bisa ditutup, gitu ya, kelemahan sistemnya oleh ahli-ahli di bidang keamanan sistem, ya. Kemudian kontrol, ya, data center, ya, ada kontrol untuk melindungi aplikasi, software dan sebagainya, gitu ya. Ada ini kalau dibuat bagan seperti ini, ya. Biometrik tadi, firewall dan sebagainya, communications, ada physical juga, ya. Physical itu misalnya gini, kalau server komputer ya secara fisik nggak boleh sembarangan orang masuk, atau dia tidak boleh ditempatkan di tempat di mana orang berlalu lalang dengan mudahnya. Nah, itu tidak boleh seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian juga menggunakan aplikasi software seperti intelligent agents, ya, yang bisa membantu mendeteksi dari sistem, gitu ya.
dia memiliki kecerdasan buatan dan sebagainya, yang bisa mendeteksi apakah suatu paket dan sebagainya, website itu berbahaya atau tidak, gitu ya. Kemudian juga bisa melakukan proteksi, perlindungan, spam, gitu ya. Kemudian CAPTCHA ya, jadi completely automated public Turing test, jadi untuk memverifikasi bahwa orang yang berusaha memasukkan data ke dalam dokumen dan sebagainya itu adalah orang secara manual, bukan bukan software, bukan robot, bukan sistem yang otomatis gitu ya. Makanya Anda sering diminta mengklik kan, atau misalnya mana di antara gambar berikut ini yang merupakan sepeda motor gitu ya. Anda disuruh klik bagian-bagiannya, itu CAPTCHA tools untuk memastikan bahwa yang menggunakan itu adalah benar-benar di balik sistem itu adalah orang, bukan software atau automated program gitu ya, bukan program otomatis ya. Kemudian proteksi terhadap phishing, termasuk juga proteksi terhadap pop-up ads ya. Ini proteksi terhadap iklan. Ya biasanya dia tidak membahayakan tapi mengganggu kan kalau iklannya muncul ya. Kemudian proteksi terhadap spyware ya, jangan sampai komputer Anda ada spyware-nya gitu ya. Nah, kemudian juga business continuity dan disaster recovery planning. Tadi yang saya bilang ini, ya. Perusahaan itu kalau Anda menjalankan sebuah sistem e-commerce, e-dagang gitu ya, dia pasti harus ada disaster recovery plan-nya. Ya, kalau terjadi sesuatu dengan sistemnya. Ya, kalau Anda sebuah bisnis yang berbasis pada data dan kemudian terjadi sesuatu dengan datanya atau proses bisnis berbasis komputernya itu tiba-tiba terhenti atau suatu hal, ya bisnis Anda bisa berada dalam bahaya, bisa bangkrut dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada disaster avoidance juga, ya Anda bisa menghindari terjadinya suatu bencana gitu ya. Tapi pada dasarnya gini, ada risiko yang melekat, inherent risk gitu ya. Misalnya, dan risiko itu tidak bisa Anda nolkan. Kalau Anda beroperasi di daerah, bisnis Anda beroperasi di daerah yang rawan gempa bumi, ya Anda tidak bisa mencegah gempa bumi terjadi, bukan? Karena itu risiko yang melekat, inherent risk gitu ya. Nah, tapi Anda bisa melakukan mitigasi terhadap risiko itu. Misalnya dengan apa? Menyiapkan disaster recovery plan itu tadi. Dengan menyiapkan hot backup misalnya. Dan hot backup-nya tidak boleh berada pada lokasi yang sama dengan area risiko gempa bumi itu. Jadi harus berada di tempat yang lain dan bisa bekerja sama dengan provider server atau dengan perusahaan lain untuk menyediakan hot backup dan sebagainya. Ya. Nah, keamanan sistem itu kita bisa lakukan dengan mengecek apakah sistemnya itu aman dengan melakukan audit terhadap sistem informasinya. Ya, kita bisa mengaudit risiko-risikonya, gitu ya. Apakah perusahaan itu punya internal control, punya prosedur untuk keamanan sistem. Yang penting dia punya prosedur dulu. Kalau dia nggak punya prosedur, nggak mungkin dia melaksanakan standar keamanan sistem. Nah, baru kemudian kita bicara apakah sistemnya itu sudah baik dari sisi preventif, dilengkapi dengan password, dengan tools-tools pencegahan, dan sebagainya. Ya, kemudian ada tindakan korektif tadi ya, jadi kalau ada sambungan yang tidak aman, dia bisa mengoreksi gitu ya. Ada, kemudian dia bisa berfungsi, ada apa itu detektif sistemnya juga ya. Kalau detektif sistem itu dia akan bisa melihat misalnya siapa yang masuk ke dalam sistem, apa yang dilakukan, itu ada log sistemnya. Nah, baru masuk ke arah sana. Ya, jadi ada internal control untuk keamanan sistem itu, ada preventif, ada detektif, ada correction. Itu 4 komponen itu ya yang harus ada di dalam keamanan sistem ketika Anda melakukan audit keamanan sistem itu. Ya. Internal control, apakah dia punya dokumen keamanan sistem, standarisasi keamanan sistem, dan apakah dokumen itu dieksekusi, dilaksanakan. Ya, preventif, apakah dia punya tindakan sistem pencegahan, misalnya sistemnya ada passwordnya tadi itu ya, dan sebagainya.
antivirus dan firewall dan sebagainya. Ya. Kemudian detektif, ya, kalau ada orang berhasil masuk, apakah itu bisa dilacak? Apakah ada catatan lognya? Ketika orang itu misalnya mengubah sistem itu, kapan dia masuk dengan menggunakan username siapa, value-nya di dalam tabel database itu berubah dari apa ke apa, itu fungsi detektif. Ya, kemudian ada fungsi korektif. Ya, kalau misalnya ada sambungan yang tidak aman terhadap sistem Anda harus bisa melakukan tindakan koreksi. Misalnya mencegah orang itu terkoneksi dulu dengan sistem Anda, dia diminta untuk mengamankan sambungannya dulu, baru bisa masuk terkoneksi ke dalam sistem Anda. Ya, itu tindakan korektif. Dan kemudian keamanan sistem itu membutuhkan, jadi penting ya, komitmen dari senior manajemen. Kalau senior manajemennya tidak punya komitmen, ya tentu saja dia tidak akan berhasil, gitu ya. Karena pasti yang di bawah-bawah, yang staff yang lebih bawah, middle dan lower staff tidak akan mengikuti standar keamanan sistemnya. Jadi butuh keamanan. Apalagi kalau levelnya sama kan, departemen IT itu biasanya setara. Kalau top levelnya tidak mendukung keamanan sistemnya, akan dibilang ngapain kamu perintah-perintah saya gitu ya. Nah, itu akan ditolak akhirnya gitu ya. Jadi keamanan sistemnya nggak jalan. Ya, kemudian ada acceptable user policy gitu ya. Jadi kalau dia policy yang membuat user itu tahu kalau dia masuk ke dalam sistem itu tanggung jawabnya apa gitu ya. Kemudian business impact analysis ini sudah saya singgung tadi ya. Jadi kalau terjadi disaster misalnya, Anda harus tahu business impact-nya itu apa. Nah, business impact-nya akan gede kalau dia adalah critical business process. Kalau dia non-critical business process, business impact-nya akan rendah. Kalau business impact-nya gede, maka kita harus pakai hot backup. Kalau business impact-nya rendah, kita harus pakai cold backup, ya, untuk sistem cadangannya. Ya, kemudian ada security, best practice untuk keamanan sistem dan seterusnya yang Anda harus laksanakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang topik keamanan sistem untuk e-commerce dan e-business. Sekali lagi, saya sudah memasukkan buku juga ke ULS tentang auditing keamanan sistem berbasis keamanan sistem, audit sistem berbasis keamanan sistem, dan satu PowerPoint lagi tentang disaster recovery dan business continuity dari perspektif audit sistem informasi. Silakan nanti ada pelajari sendiri secara mandiri di luar jam tutorial kuliah ini. Saya sudah taruh di ULS semuanya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan kah, teman-teman? Halo? Apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti kah? Jangan, karena banyak istilah-istilah teknis ini ya. Jangan-jangan saya banyak istilah apa itu? Istilah-istilah komputasi kan di sini, konsep-konsep keamanan sistem. Bisa dipahami kah? Bisa dipahami, Pak. Halo, ya? Suaranya kecil, siapa? Halo, silakan. Halo? Bisa, Pak. Oke. Oke, ya udah kalau enggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini ya. Perdalam materinya dengan membaca lagi buku dan PPT tambahan yang saya berikan. Ada di week 4 di ULS ya. Thank you, selamat sore. Jaga kesehatan baik-baik, jangan keluyuran kalau tidak perlu karena situasi pandeminya kelihatannya tidak membaik, malah worsening gitu ya. Oke, thank you, selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Oke, thank you.